Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa tuni muslimin nasru minallah wa fasuluhi wa wasilul mu'minin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa liman tawalla bi hidayatihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi wa mujtahidin wa muqallidin bid-din wa ulama al-'alimin wa al-fuqaha wa al-qasimin wa al-muhaddisin wa al-qurra'i wa sadatut sunnatin wa muhaqqiqin. Subhanallah wa syaykhina wa ma syaykhina wa satidina wa satidina satidina wa ila mu'allimil kutubil ladina ta'alamna wa 'alamna ma'afatihim nasallallahu ma'antan fa'ana bi ulumihim nam'am mubarakalana wa lidinika wa linasi ajma'in. Sayyidulillah ilahul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir Ya Rabbi bil Mustafa sunna siyaqatahu wa ta'ala al-ilma ya dzal judi wal karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana Ya Rabbi bil Mustafa sunna rizqa wasi'a fa ijbiha karbana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hamrin minal ahwali muqaddami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Masjid Jami Al-Ikhwan. Semoga senantiasa semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puja dan puji syukur tentunya senantiasa kita haturkan kehadirat Allah, karena kita yakin bahwasanya kita bisa hadir di tempat ini, kita bisa duduk di tempat ini, kita bisa taklim di tempat ini tidak terlepas daripada nikmat yang dikasih oleh Allah. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat itu. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda tercinta yang Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang menjadi harapan kita semua diaku oleh beliau sebagai umatnya, dan kita semua mendapatkan pertolongan syafaatul uzma nanti di yaumul qiyamah. Karena Bapak Ibu, tidak ada satu orang makhluk pun yang bisa memberi pertolongan nanti di yaumul qiyamah kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka mumpung kita masih hidup di dunia, kita senangin Rasulullah, kita senangin nih Nabi Muhammad SAW, agar beliau senang dan nanti kita disuruh dicari, kemudian dikasih pertolongan. Dan memang pada saat itu jangankan yang lain, Nabi yang jumlahnya 124 Nabi itu ketika di yaumul qiyamah itu hanya berdoa Allahumma shalli, selamatkan diriku. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Beliau satu-satunya Allahumma shalli ummati. Beliau tidak meminta keselamatan untuk dirinya, beliau tidak meminta keselamatan untuk putrinya Siti Fatimah, tapi untuk umatnya. Karena situ kita perlu untuk masih hidup senangin Rasulullah. Dengan banyak kita diantaranya bersolawat dan mahabbah kepada beliau, ya, kita berusaha semampuan kita ikuti sunnah beliau, ya. Mudah-mudahan ya. Bapak Ibu sama-sama diberkahi oleh Allah. Kenapa seperti itu? Karena saat ini kan kita berada di alam dunia. Berarti yang sering saya sampaikan, kita ini lagi berada di alam yang ketiga. Awalnya ruh dan jasad kita kan dipisahkan, masih ada di makom jamak alam arwah, kemudian dipindahkan ke alam rahim. Nah, dari alam rahim itu kan dipindahin lagi bersatu, yang disebut kelahiran jasad dan ruh. Nah, nanti ruh dan jasad ini dipisahkan lagi, dipisahkannya dengan adanya kematian, yaitu pindah ke alam barzah. Itu bisa jasadnya kemana? Kembali kepada asal, yaitu dipendam di dalam tanah. Ruhnya kemana? Diambil semua. Nah, ruh dan jasad yang dipisahkan ini nanti disatukan lagi. Kapan? Begitu masuk alam kelima, yaitu alam akhirat, yang disebut yaumul ba'tsi, hari pembangkitan. Dan kejadiannya hari pembangkitan itu setelah kiamat kubro, hancur semua. Nah, yang ada hanya Allah. Nah, dari kejadian itu 40 tahun kemudian dari kejadian kiamat kubro itu 40 tahun. Setelah 40 tahun dari kejadian kiamat kubro, Allah menurunkan air kamani rijal seperti air sperma laki-laki, yang ketebalan airnya itu arba'ata asar biro 14, berarti 7 meter, ya, karena satu siklus 5 meter.
7 meter tebal. Nah, ada organ tubuh manusia yang tidak hancur, yaitu tulang ekor, curung-curungan kalau kata Sunda. Nah, tulang ekor ini, walaupun orang itu meninggalnya kecelakaan, hancur badannya, walaupun orang itu meninggalnya kecelakaan insiden pesawat, dulu itu Adam Air, sampai sekarang jenazahnya kan gak ditemukan. Walaupun matinya terbakar hangus, walaupun matinya tenggelam, tapi tetap tulang ekornya ini utuh. Nah, dari tulang ekor itu nanti dikembalikan lagi ruh dan jasadnya oleh Allah yang disebut Yaumul Ba'tsi, yaitu hari pembangkitan semua manusia. Itu alam kelima dan belum kejadian. Kok kita tahu? Ada berita dari Rasulullah yang disebut akidah Sam'iyah, dan Al-Quran pun menyatakan ciri orang yang takwa alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, orang-orang yang beriman percaya akan adanya alam gaib, dan itu diantaranya alam gaib seperti itu, dan itu akan terjadi. Nah, di saat itu dibangkitkan di satu tempat, digiring ke satu tempat dalam keadaan yang memang menyedihkan. Digiring ke satu tempat, dikumpulkan, kemudian Allah menurunkan sahabatus sauda, yaitu mega yang sangat hitam, gelap gulita. Setelah gelap gulita itu digiring ke satu tempat, dikumpulkan semua, dan kita itu ada di sini nanti. Penyatuan antara ruh dan jasad kembali. Untuk apa? Untuk diminta pertanggungjawaban. Karena kalau jasad kita tanpa ruh itu tidak sakit, mau diapain juga. Nah, sedangkan ini ada pertanggungjawaban apa yang dilakukan ketika ruhnya jasadnya bersatu di bumi, di alam dunia. Apa yang dilakukan? Di situ akan diberi sanksi. Kalau yang tidak taat, kalau yang taat diberi nikmat. Nah, yang merasakan nikmat, merasakan sakit karena sebabnya ruh ada di jasad. Kalau jasadnya tidak ada ruhnya, itu nggak sakit jasad. Berarti yang merasakan sakit itu ruh. Maka disatukan. Nah, babak gulita, langsung di situ ada hujan. Hujannya, buku-buku catatan amal ini berterbangan mencari tuannya masing-masing. Nah, itu terbagi dua, ada yang ke blok kanan, ada yang ke blok kiri. Blok kanan wangi yang luar biasa, blok kiri bau busuk, itu catatan buku amal. Ternyata yang ke blok kanan terpisah, itu catatan buku amal orang-orang yang beriman. Dan yang pertama menerima itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Dan yang kedua menerima catatan buku amal itu adalah Abu Salamah yang gugur di dalam medan perang Badar. Dan yang pertama menerima catatan buku amal dari kiri yang mau busuk, adik kandungnya Abu Salamah. Jadi kakaknya mau ke kanan, adiknya ke kiri. Ke wajah. Satu keluarga kadang-kadang abangnya mah sore, adiknya amburadul, susah kasih tahu wajah. Memang seperti itu ya, fitrahnya. Tapi jangan dibiarkan, berusaha. Nah, kenapa kok adik kandungnya Abu Salamah ini terasa satu orang yang pertama menerima catatan buku amal yang jelek, yang bau busuk? Karena orang itu adik kandung Abu Salamah yang benci sekali ke Rasul dan yang memprovokator terjadinya perang Badar, dan bahkan yang pertama sekali menyerang, ingin membunuh dengan emosi amarah yang tinggi kepada Rasulullah adalah adik kandungnya Abu Salamah. Nah, udah tuh. Nah, kemudian Sayyidina Abu Bakar kemana nih? Nah, Sayyidina Abu Bakar mah dikhususkan tidak menerima catatan buku amal. Kenapa? Memimpin orang-orang yang masuk surga di ghairi hisab, tanpa hisab. Dan Rasulullah kemana? Rasulullah di sini mantau umatnya, dipantau umatnya. Mana yang
lagi ribu, mana yang lagi ini. Nah di situ apa? Rasa pertolongan sama Rasul. Makanya jangan sampai kita nanti di sana terjadi aku sama Rasul, boleh dicari. Makanya kita hidup senengin Rasulullah, di sekarang ini. Ya dengan apa caranya? Ya dengan banyak baca sholawat, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Cuma jangan salah lagi, baca sholawat baik ribuan, sholat kagak, aduh salah gitu. Mudah Rasul baca sholawat yang banyak, sholat kagak, berbuat baik kagak, sholawat kerjaan nggak bisa juga. Tetap berbuat baik dan baca sholawat. Nah itu ya. Makanya semoga kita diakui oleh Dia ya, dan dapat syafaat. Yang nolong nanti kamu semua orang. Karena Rasulullah satu-satunya dikasih mandat untuk bisa menolong. Nah ini ya, sampai kita terkait hal-hal yang menyangkut menghidupkan sunnah Rasul, kita menentang. Ya. Kita tidak mau bahkan Alhamdulillah zalik mengikuti nabi-nabi palsu yang mengaku menjadi nabi. Itu nggak usah. Senangin Rasul, banyak baca sholawat. Maka kenapa saya juga sering kali kita taklim, saya selalu baca sholawat dan istighfar. Kenapa? Karena sudah jelas kalau kita mau jujur ngamalin surah Al-Anfal ayat 33 itulah. Surah Al-Anfal ayat 33 itu kan di situ ada perintah bersholawat dan istighfar. Untuk apa? Agar tempat kita, lingkungan kita, keluarga kita, diri kita, hati kita aman. Karena Allah tidak akan menurunkan satu musibah, siksa di mana tempat itu bergema sholawat dan masih banyak yang istighfar. Allah tidak akan menurunkan. Lingkungan kita pengen aman, ke RT kita pengen aman, kemudian ke RW kita pengen aman, terus apa tempat kita pengen aman, itu lakukan juga, gebiarkan itu. Masya Allah ya. Sholawat dan istighfar. Kayak sekarang menyambut 17 Agustus kadang-kadang sudah banyak yang melanggar dari aturan-aturan Islam. Laki-laki kadang-kadang nyerupain perempuan, main bola pakai daster. Ya Allah, ada di das, jangan di rumah. Jadi yang paling penting doa, zikir tuh, istighosah. Gitu. Kenapa? Karena perjuangan itu kan kemerdekaan dengan darah, dengan nyawa. Mereka hanya membutuhkan doa. Jadi mereka senang ketika dipakai bersyukur, kalau dipakai maksiat. Ya kadang-kadang ini nyangkutnya ke RW-an juga. RW, lurah juga nanti Jackson. Dari lurah, dari rumah dicinta sama siapa? Camat. Camat dipinta sama siapa? Bupati atau wali kota. Wali kota dipinta sama siapa? Gubernur. Gubernur dipinta sama siapa? Menteri. Menteri sama presiden. Kita bisa apa? Kadang-kadang seperti ini lagi dia apalagi disahkan lagi. Kenapa? Karena kadang-kadang sudah menyalahi daripada sunnah-sunnah Rasulullah. Boleh kita bergembira merayakan syukuran itu, tapi ada batas-batasnya. Jangan sampai dia melanggar daripada aturan-aturan dari aturan syariat agama. Nah, ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, ya, disitulah ya, maka Rasulullah menunggu di nanti itu semuanya lewat Shirathul Mustaqim. Nah setelah lewat Shirathul Mustaqim, nah itu kan kalau yang lulus Shirathul Mustaqim sudah. Nah Rasulullah itu udah ada nungguin di mana? Di ujung jalan Shirathul Mustaqim. Mau ngapain? Megang cangkir, Pak. Mau ngasih air. Jadi yang habis lewat, polos nih lewat, Shirathul Mustaqim dikasih air sama Rasul, air telaga Rasul. Rasulullah itu nggak nungguin umatnya dikasih air belum masuk surga, suruh minum dulu tuh. Rasulullah, nggak memikirkan diri, nggak memikirkan anak, memikirkan Fatimah aja
nggak minta buat kepentingan anak sendiri, tapi umatnya. Nah begitu cintanya Rasul, cuma kita ini sampai di mana cinta kita ke Rasul? Maka perbanyak kita salawat. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya mungkin yang akan saya bahas dalam waktu yang singkat ini, diantaranya bagaimana caranya yang praktis agar kita ini ikhlas dalam beramal. Yang praktis, ini praktis. Jadi banyak jawaban-jawaban bagaimana caranya ikhlas. Liar gitu. Tapi ada yang praktis. Yang praktis itu agar kita itu ikhlas beramal. Cuman memang agak berat untuk dilaksanakannya tanpa riyadhah, tanpa latihan. Harus latihan terus, membiasakan, terbiasa, istiqomah dalam hal itu. Insya Allah. Pahami makna la haula wala quwwata illa billahil aliyyil cukup. Kalau kita sudah memaknai, mengerti, memahami makna la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, kemudian sampai rembes masuk ke hati, rembes dari aliran darah kita, insya Allah amalnya itu ikhlas. Karena sudah memahami. Jadi ketika la haula wala quwwata illa billah, coba kita pahami la haula wala quwwata illa billah. Apa itu? Ketika kita la haula wala quwwata, apa sekedar ucap tidak, tapi yang penting pemahaman. Kenapa? Karena ada dalam satu keterangan sahih, amalaka bil ikhlas. Perbaiki amal kalian, amal kamu, perbuatan kamu, perbaiki bil ikhlas, bil ikhlas dengan ikhlas. Jadi kalau amal kita belum ikhlas, berarti bahasanya kan perbaiki. Berarti kalau belum ikhlas, amal kita belum baik. Maka perbaiki amal kita, apa yang kita lakukan itu dengan ikhlas. Bagaimana caranya ikhlas ini? Wasahih ikhlasuka bitabari minal khawli wal quwwah. Ini penting. Untuk memperbaiki ikhlas kita, tanamkan dalam jiwa kita, tanamkan dalam jasmani rohani kita, sehingga masuk dalam jantung hati, menjadi aliran darah. Setiap saat itu ada apa? Tabari minal khawli wal quwwah. Melepaskan diri dari haul dan kuah. Apa itu haul? La haula, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada tenaga an maksiatillah, dari maksiat ke Allah, illa bi'aunillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Kita bisa meninggalkan maksiat, kita tidak terjerumus kepada maksiat, kita enggak ngelakuin maksiat, kita selamat dari maksiat. Itu adalah illa bi'aunillah, itu pertolongan Allah. Jadi ketika kita tidak melakukan maksiat kayak orang lain, bersyukur Allah masih nolong kita. Lepaskan diri itu, Allah yang nolong, bukan siapa-siapa. Masya Allah. Terus itulah haula. Terus wala quwwata, tidak ada kekuatan. Lepaskan diri, kita nggak punya kekuatan apa-apa. Ala taatillah, melaksanakan taat kepada Allah. Kita bisa sholat, tidak akan bisa sholat kita tanpa pertolongan Allah. Kita bisa tadarus Quran, nggak bisa kita tadarus Quran tanpa bi'aunillah, pertolongan Allah. Kita bisa duduk di sini nih, dengerin taklim, duduk. Nggak apa-apa Pak, duduknya sambil belanja juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya maklum, udah tua-tua kita mah, udah punya rasa kurang.
Nggak apa-apa ya, karena saya yakin hadirnya saya juga di majelis taklim udah dapat 7 kemuliaan. Dan maklum, kan kita udah tua-tua, sering kesebutannya. Dan masa tua ini hanya 1 jam, taksim keburu gini 1 jam. Besok keluar, besok terus ya. Ya, repot. Udah nggak apa-apa. Itu jangan suka-suka. Kalau misalnya ini nggak apa-apa. Gitu, ya. Gitu. Tapi jangan nanti repot. Kesebutan di menulisan. Gitu. Ya. Mau minum nggak apa-apa, mau kopi juga nggak apa-apa. Silakan. Ya. Nah, nggak apa-apa. Kita kan. Jadi kita hadir ke sini, ini nggak bisa kalau nggak ada pertolongan Allah. Makanya kita bersyukur. Nah itu lepaskan diri tuh. Lepaskan diri artinya kita jangan merasa wah saya ini mampu. Gak boleh sama sekali. Oh saya ini bisa. Masya Allah. Ini bagian hati. Nggak ada yang bisa kita. Nggak punya kekuatan kita tanpa campur tangan Allah. Tanpa pertolongan Allah. Kita bersyukur. Kita dipilih sama Allah. Dengan pertolongannya kita bisa hadir di tempat ini, bisa dengerin taklim, habis sholat maghrib berjamaah, kemudian thalabul ilmi yang memang Rasul merintahkan thalabul ilmi, ya Allah. Gitu, ya Allah ya. Kita bisa ninggalin maksiat, Allah ya Allah. Banyak tetangga kita, teman-teman kita masih berbuat maksiat. Banyak teman-teman kita yang nggak mau sholat, nggak mau ibadah, nggak mau baca Quran. Ya Allah ya Rabbi ya Karimnya. Tapi kita bersyukur, ya Allah, saya masih diberi, ya Allah masih ditolong, saya bisa ninggalin maksiat, saya bisa taat, bisa sholat, bisa sedekah, bisa berbuat baik, ya Allah, bisa taklim, ya Allah. Kalau sudah atur nuhun, ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pokoknya lepaskan, buat apa? Kalau itu sudah jadi apa? Seperti aliran darah, melepaskan diri. Kita tidak punya daya upaya, kita tidak punya tenaga, kita tidak punya kekuatan. Semuanya di bawah kekuasaan Allah, semuanya itu pertolongan Allah. Masuk ke. Maka nantinya ketika kita berbuat baik, kita tidak akan mengakui bahwa itu adalah kerja kita. Kenapa orang kaya sombong? Karena merasa bangga dengan kekayaannya. Belum ada alhamdulillah. Masya Allah. Kenapa orang berilmu sombong? Belum ada alhamdulillah. Nah kalau Allah kagak kasih ilmu, kagak bakal dapat. Tapi kadang-kadang dengan ilmu sombong, dengan jabatan sombong, dengan harta sombong. Mana jauh daripada ikhlas kamu. Sedangkan perbaiki ikhlas kamu dengan buat ditabari, lepaskan diri semua, kita gak punya apa-apa. Nah ini bagian hati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian hati Pak ya. Bagian hati bukan bagian zohir itu. Jadi hati kita karena Allah semua. Apa itu? Menang di atas mulut janda karena Allah. Aduh, ya nggak ada itu mana itu. Jadi itu yang harus kita tanamkan. Jadi rasa, rumasa. Akhirnya nanti orang itu akan sifatnya nanti akan tawadu. Karena tapi apa kita? Ketika dia melihat orang yang butuh, dia akan berbagi. Ketika orang melihat orang akan ditolong, dia akan menolong. Karena sudah, ya Allah saya punya apa? Kenapa saya harus bangga? Kenapa saya harus sombong? Ini semua Allah yang kasih. Kembalikan ke Allah. Lepaskan semua itu. Kalau itu sudah ada, Masya Allah, itu di situ sudah ada menuju kepada perbaikan amal dan dia akan baik ikhlasnya. Nah, itu Masya Allah. Nah bahkan begitu hebatnya la haula wala quwwata illa billah sampai dikatakan ketika Rasulullah SAW Mi'raj bertemu dengan eyangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bertemu dengan eyangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam jalisan inda babil jannati ala kursi min jabatil
Nabi Ibrahim sedang duduk di mana? Di pintu surga, atas kursi, dengan mana pada saat itu min Jabal Ahmar. Wah, ya, kursinya dari Jabal bintang berlian mutiara yang hijau-hijau. Wasiat kepada cucunya. Qala li sayyidina Rasulullah, kata Nabi Ibrahim kepada Rasulullah, mur ummataka fal taksir min gorosil jannah. Perintahkan umat engkau, perintahkan umat engkau, perintahkan umat, perbanyaklah daripada menanam tanaman surga. Menanam tanaman surga. Fa inna ardoha thayyibah wasi'ah. Karena bumi daripada surga itu adalah thayyibah wasi'ah, luas, wangi, indah dan sebagainya, tidak bisa dibayangkan. Rasulullah bertanya, wa ma gharasul jannah, apa itu tanaman surga? Nabi Ibrahim menjawab, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kalau kita mengamalkan la haula wa la quwwata illa billah, seolah-olah kita sedang nanam tanaman surga. Cuma bukan la haula wa la quwwatanya yang sebatas apa? Lisan, tapi aplikasian. Nah sekarang bagaimana kita bisa mengamalkan hal sementara maknanya kita nggak tahu. Nah, ini maknanya hal seperti itu. Tabari, kita melepaskan diri dari rasa kita bisa, rasa kita punya, rasa kita kaya, rasa kita jaya. Lepaskan semua. Itu semuanya diaunilah dengan pertolongan Allah. Tidak punya apa-apa. Masya Allah. Nah itu Pak ya, kita amalkan bahkan untuk melatih ya, di sini juga ada dijelaskan padilah ya. Padilah ini mau padilahnya mana nih? Kola mankola mulai yaumin la haula wala quwwata illa billahil azim amaroh. Jadi barang siapa yang membaca la haula wala quwwata illa billahil azim sehari 100 kali. Ya, 100 kali mah. Kalau buat kalian sering dibaca nanti maknanya masuk kaki. Kalau dibaca kagak, ini makna masuk maknanya. Gitu. Baca semakin banyak dibaca itu nanti akan ada pertolongan dari Allah. Dia akan mau memahami maknanya. Kalau dia sudah tahu maknanya, dia akan mengamalkan. Nah itu kan langkah baik. 100 kali itu lam yusibu faqrun abadan, maka orang itu tidak akan dikasih kepakiran sama Allah. Fakir, maksudnya fakir ini banyak. Kalau fakir itu kita biasa kalau nyebut fakir harta ya. Bukan, fakir itu banyak. Orang itu bisa fakir ilmu, fakir jabatan, fakir dan sebagainya. Bukan fakir harta doang. Artinya dicukupkan oleh Allah. Diberkahi oleh Allah. Kalau dicukupkan diberkahi bukan berarti banyak, tapi cukup. Udah cukup aja udah. Mau makan cukup, mau minum cukup, mau pergi cukup. Jadi artinya kita butuh. Kebutuhan itu dipenuhi oleh Allah. Ketika kita butuh ada dipenuhi oleh Allah. Butuh mobil ada, angkot nggak apa-apa, yang mobilnya harus sama. Itu bagi bukan berarti butuh mobil harus punya mobil di mobil, bukan. Butuh mobil ya masih ada angkot bisa diumpam berarti kan ada. Lam yusibu faqrun abadan. Nah ini ya bagian nanti. Nah apabila bingungnya udah apa? Nah kemudian intaha waroda dengan idza nazala bil insan muhaimun. Dan apabila seseorang ditimpa dengan rasa bingung yang sangat luar biasa, jangan ambil langkah 1000 bunuh diri, jangan ambil langkah 1000 malas taat, malas ibadah, karena mendapatkan sesuatu persoalan yang sangat membingungkan itu. Ada solusinya, tetap jalan seperti biasa, istiqomah dan perbanyak la haula wala quwwata illa billah 300 kali. Insya Allah dibaca semakin banyak dibaca, dipahami maknanya, dihilangkan rasa kita
hilangkan rasa kita punya, rasa kita dan sebagainya, Allah akan memberikan pertolongan. Farrajallahu anhu, dikasih nanti kemudahan solusinya oleh Allah. Makna la haula wala quwata illa billah. Kita baginya begitu aja, kita mah bagian fikihnya udah ada. Nah, kita kayak bagian hati. Nah, ini bapak-bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan saya baca nih di dalam kitab tasawuf, karena ibadah itu kan tauhid, akidah, fikih, ya, zahir, dan tasawuf hati. Jadi itu kita kalau ibadah itu yang diterima sama Allah itu harus kolaborasi tiga. Akidahnya kuat, fikihnya kuat, cara sholat, cara ibadah. Nah kemudian di hatinya juga kuat, tasawufnya maksudnya. Baru tuh. Nah kalau modal akidahnya kuat, fikihnya bagus, hatinya masih acak-acakan, ya hasudlah, masih punya rasa karena gua. Biasanya kan manusia gitu, punya sedikit, kaya dikit, udah belagu, ya kan? Contohnya, kadang-kadang punya jabatan tinggi, udah belagu, gitu kan? Kadang-kadang punya ada sedikit, udah belagu. Kadang-kadang kan masih punya rasa siapa gua, gitu kan? Ya, nah ini ya, itu dihilangkan semua itu. Kalau itu sudah dihilangkan, insya Allah, ya, maka sedikit nanti akan diberi oleh Allah jalan keluarnya. Nah, di dalam satu kitab tasawuf ya, itu dijelaskan ini untuk memperbaiki kita. Nah, ini saya tulis dan saya tulis. Ternyata saya baca ini ternyata saya pribadi masih anak-anak, masih TK, ya masih jauh meningkat ke SMA, apalagi kuliah, apalagi jadi S1, S2, doktor, profesor. Masya Allah ya. Mana nih? Mata kunta idza utita basatokal nako wa idza munita qoba bokal mantu. Jika kamu gembira, kamu senang ketika diberi karunia oleh Allah, dan ketika satu saat ditolak oleh Allah kecewa, maka kalau masih ada sifat seperti itu masih sifat kekanak-kanakan. Dikasih senang, nggak dikasih ngambek. Kalau di kalangan kiai mah dicium tangannya senang bolak-balik, kagak dicium tangannya ngambek. Itu masih kekanak-kanakan. Istilah buat apa sih gitu ya? Lu mau cium tangan, lu mau cium kan apa urusannya? Ustaz dikasih kopi, sunnah bukan dikasih kopi ngambek. Apa urusannya mau dikasih kopi, dikasih kopi? Ya gitu ya. Ya usul. Nah ini kadang-kadang, nah ini tasawuf ya, masih kekanak-kanakan. Maka ketika kita dikasih nikmat senang, ketika dikasih musibah marah, berarti masih kanak-kanak. Saat seseorang merasa sempit karena tidak diberi dan merasa lapang saat diberi, itu pertanda pastadalla bidzalika ala thubuti tubuliyatika wa adam sidika fi ubudiyatika. Itu salah satu tanda masih anak-anak, kekanak-kanakan, dan belum benar ibadahnya kepada Allah. Maka perbaiki dengan cabut semua rasa. Maka ketika dapat nikmat dia bersyukur, ketika dapat musibah dia tetap alhamdulillah. Marah-marah kasih, alhamdulillah, semua enggak dikasih apa? Ya, tadi. Nah contoh yang gampang itu aja lah. Dicium tangan senang, karena dicium tangan ngambek, mundur. Gitu ya. Dikasih amplop sudah, kagak dikasih amplop mundur. Ya apa urusannya udah ya. Nah itu masih anak-anak itu mah. Itu masih anak-anak. Nah kita beramal nih. Ketika kita dikasih sama Allah nikmat, kita senang. Dikasih musibah, kita marah-marah, tidak terima. Bagi kita masih anak-anak. Maka di sini la haula wala quwata illa billah. Hilangkan semua rasa itu. Hanya bi'aunillah. Dan di sini masuk nanti orang mukmin semuanya baik. Enggak ada orang mukmin ketika dihadapkan dengan masalah tidak baik. Semua
semuanya baik. Ketika dia dikasih nikmat, dia bersyukur. Ketika dikasih musibah, dia apa? Sabar. Dua-duanya baik. Itu baru. Nah, bunyi tadi tingkatan ikhlas yang disampaikan ini belum ke situ tuh. Tingkatan ikhlas. Udah bunyi udah cukup ya. Nah, nanti kita nggak apa-apa. Yang penting ikhlas kita pengen dapat surga itu masuk ikhlas juga bayar. Amal ya. Aku ngapain ngaji ibadah pengen dapat surga? Ikhlas juga itu. Ya namanya ikhlas, tapi ikhlas masih tingkat rendah. Karena pengen tujuan pengen surga. Ya, sama neraka, tapi nggak masalah. Ya, mudah-mudahan kita diaku umat dan diaku dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya simpulkan, jadi makna la haula wala quwwata illa billah, pahami, renungi dan amalkan, insyaallah nanti itu akan bisa kita mengikhlaskan segala amal perbuatan yang kita lakukan dan dituntut untuk ikhlas kita beramal agar amal kita nanti ada pahala yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datang dari Allah, yang salah kurang dan kemauan daripada saya sendiri. Mohon maaf